Baik, Ibu Bapak sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Bagaimana kabarnya, Ibu Bapak sekalian? Sehat semuanya? Sehat, Pak. Sehat ya, Bu Rian. Di mana Ya, Bu Rian? Pak. Di rumah? Di rumah nih Bu Rian? Saya di rumah, Pak. Di rumah Sudah ya. di rumah. Bu Ya. Rian tadi di jalan ya. Ini Pak Febri, Siva, di mana Febri? Iya, Pak. Bu Siva di rumah? Kantor, Pak. Kantor ya? Kantor. Iya. Kemudian Bu Yuli, di mana Bu Yuli? Di rumah, Pak. Pak Marcelino? Di rumah, Pak. Di rumah ya? Oke. Bu Anissa? Di rumah, Pak. Di rumah, oke. Ini Bu Diska, posisi di mana? Bu Awal. Awal. Ya, Pak. Di mana Pak Awal sekarang posisi? Lagi di kantor, Pak. Kantor. Oke. Baik, Ibu dan Bapak sekalian ya. Kita lanjut membahas tentang benefit of green supply chain management. Mudah-mudahan sudah terlihat slide-nya. Sudah bisa dilihat, Ibu dan Bapak sekalian, slide-nya? Sudah, Pak. Oke. Belum, Pak. Nah, Ibu Bapak sekalian, mari kita lihat slide pertama. Di sini saya mengambil sebuah gambar sebelah kiri. Gambar sebelah kiri ini, ini adalah best practice dari berbagai perusahaan transportasi. BIC Logistik lah. BIC ini Best in Class Logistic and Transportation Service Provider. Mengambil satu best practice, apa benefit bagi mereka mengimplementasikan green, khususnya green logistic and green transportation ya, kalau mereka itu. Nah, statistiknya menunjukkan bahwa kalau kita lihat di sini, ini kan persentase dari improve. Lihat yang warna bawahnya, improve kurang lebih sampai 19%, kemudian 20-50%. Kelihatan bahwa karena memang ini mereka fokus di transportation dan logistiknya, kelihatan bahwa dengan menerapkan green supply chain ini, artinya ini memang disurvei ke perusahaannya ya, mereka mengatakan bahwa memang ada improve ini, distribution efficient, terjadi efisiensi dalam hal distribusi, tentu sekali dari suatu misalkan manufacture ke suatu tempat channel distribusinya atau ke apa itu namanya retail atau pengiriman ke berbagai tempat lah begitu ya. Jadi mereka merasakan adanya efisiensi dari distribution ini. Yang kedua adalah mereka kalau dilihat di different service. Jadi mereka memberikan service yang berbeda dengan mereka mengadop green supply chain ini. Dan kemudian ujung-ujungnya juga adalah ke distribution cost. Distribution cost mereka itu ada improve, artinya ada penurunan dengan menerapkan green supply chain. Nah, apa yang akan dilakukan begitu ya? Nanti kan di bagian belakang kita akan diskusikan ini. Kok bisa menurunkan distribution efisiensi, bisa distribution cost-nya bisa improve begitu ya. Kemudian kalau compliance sudah jelas ya, compliant terhadap peraturan, berbagai peraturan yang green itu sudah jelas. Customer retention, kenapa kok customer-nya bisa return gitu ya. Kemudian risk management-nya juga dia ada improve, artinya ada risiko dari kerusakan barang, risiko komplain dan macam-macam risiko itu juga bisa improve atau menurun. Dan juga yang menarik itu bisa akses to foreign market, especially in the green market. Termasuk juga tuh increase sales. Nah ini gambar sebelah kiri. Kemudian dalam rangka untuk mencapai green
distribution ini atau green logistik mereka ini, maka mereka itu melakukan berbagai hal. Gambar sebelah kanan, mulai melakukan training on green practice, kemudian joint process improvement dengan vendor mereka ataupun dengan customer mereka ya. Kemudian purchase of renewable energy, kemudian melakukan investment in the green initiative in community, kemudian reward supplier practice, artinya memberikan reward kepada supplier mereka yang menerapkan green ini. Nah, yang utama dilakukan adalah training green practice dalam rangka untuk mengimplementasikan atau mengadop green supply chain. Ini slide pertama ya, Bapak sekalian ya, untuk introduction-nya. Kemudian slide kedua ini, kalau kita lihat, menjelaskan tentang apa yang menjadi benefit juga. Menjadi benefit bagi perusahaan menerapkan green supply chain ini. Sebuah survei dilakukan tahun 2008, ya sudah lama, ini oleh Cognizant. Hasil surveinya menunjukkan, ini kalau garisnya ini persentasenya ya, kurang lebih hampir 80%, dengan menerapkan green supply chain itu, mereka mengatakan bisa mengimprove brand image perusahaan. Artinya, perusahaan yang menerapkan green supply chain itu brand image-nya lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang merusak lingkungan atau tidak ramah lingkungan. Kemudian juga satisfy customer requirement, memberikan kepuasan kepada customer. Kemudian juga differential from competitor, artinya dia different, berbeda dengan kompetitor mereka yang tidak menerapkan aspek green. Dan tentu sekali yang menarik ini adalah menjawab, hampir 60% menjawab bahwa itu bisa mereduce logistic cost dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, Bapak sekalian ya, kita diskusikan sekarang apa reason dari company to implementing the green supply chain and management. What is the reason? Ya, ini the first reason, conduct continuous improvement in the products and performance in compliance with the environmentally friendly regulation. Itu alasan pertama. Kenapa? Mereka patuh terhadap regulasi yang ramah lingkungan. Dengan demikian, ini dapat mengimprove proses produksinya. Performan dari produksinya itu bisa meningkat dengan mereka itu mentaati kepada regulation. Ya, tentu sekali ini regulation yang ramah lingkungan kan. Begitu. Yang kedua adalah gain a competitive advantage, memperoleh keunggulan bersaing in the form of the increased competitive to improve environmentally performance. Mereka memperoleh keunggulan bersaing dalam bentuk peningkatan kompetitif performance dalam peningkatan performance mereka terhadap lingkungan. Dan yang terakhir ini adalah improve brand image seperti tadi survei yang awal. Ya, 3 hal utama ini yang menjadi alasan mengapa sebuah perusahaan mengimplementasikan green supply chain management. Selanjutnya, kita akan diskusikan potensial for logistic cost efficiency. Tadi di bagian awal ada slide menjelaskan tentang dengan implementasi green supply chain, maka di situ terjadi improve terhadap cost-nya. Artinya perbaikan terhadap cost dalam kata ongkosnya menurun begitu ya, terutama the logistic and distribution cost begitu. Atau kita sebut aja lah the logistic cost-nya. Berikutnya ini disampaikan potensi untuk efisiensi di logistik cost. Nah, Ibu Bapak sekalian ya, kalau logistik cost itu menurut Ibu Bapak terdiri dari apa saja ini? Anissa, Bu Anissa, Diska, ya, coba Bu Anissa.
Dabira, habis ini Dabira ya setelah ini. Coba. Apa aja komponen dari logistik cost? Dabira, ya Anissa dulu. Bisa. Manfaatnya, Pak, Ah, mengurangi. bukan. Apa saja komponen dari logistik cost? What is a logistic cost component? Distribusinya, Pak. Logistik cost. Jadi kalau saya tanya cost, jawabnya jangan distribusi. Iya. Biaya transportasi, Coba Pak. apa aja satu? Biaya transportasi. Oke. Terus Biaya Yulia. Terus bongkar muat mungkin, Pak. biaya apa? Biaya bongkar muat. Bongkar muat. Siapa lagi bisa ngejawab? Biaya penyimpanan. Packing masuk nggak, Pak? Biaya penyimpanan. Penyimpanan. Biaya gudang, Pak. Biaya Biaya gudang. gudang. Biaya gudang. Terus biaya apa lagi? Biaya produksi. Ini logistik. Yang logistik itu production cost. Oh. Ini logistik cost. Logistik cost. Biaya sortir masuk nggak, Pak? Biaya Apa? investasi modal kerja, Pak. Sortir barang. Bukan. Biaya packing. Biaya yang kaitan dengan aktif. Biaya packing. Oke. Yang besar-besarnya saja, Ibu Bapak sekalian. Activity-nya. Activity dari logistik. Misalkan apa aja aktivitas yang besar tadi. Transportation Biaya cost, distribusi, transportasi, inventory, and inventory, warehousing. 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 Termasuk ongkos-ongkos yang berkaitan dengan distribusi itu kan macam-macam. Ongkos-ongkosnya ya. Dan transportation cost itu. Termasuk misalkan termasuk dalamnya ada customer clearance ya termasuk di dalamnya. Oke. Ya, customer clearance kalau misalkan kita lihat mulai dari barang turun dari kapal, yaitu ada biaya customer clearance di seaway-nya sampai bongkar muat semuanya sampai transportasi include lah itu semua ya. Transportation cost. Nanti ada warehousing cost. Ada inventory cost. Ada distribution cost. Oke, ya. Di luar purchase cost. Di luar purchase cost sebenarnya. Nah, ini dikaitkan dengan bagaimana kemungkinannya green supply chain ini bisa mengurangi logistic cost. Pertama, understanding the importance of the green supply chain. Pertama, kita memahami bagaimana pentingnya green supply chain. Satu, konsepnya adalah saving on resource usage. Saving on resource usage. Apa saja resource yang kita gunakan? Sudah, Pak. Coba dalam hal memproduksi barang dan jasa, termasuk sampai mendistribusikan begitu ya. Apa saja resource yang dibutuhkan? Satu. SDM, Pak. Nah, SDM. Dua. Apa lagi? Bahan bakar. Mobil, Transportasi, Tiga. pengangkut, Diproduksinya juga termasuk yang diproduksi ini. Mulai kita Gudang, memproduksi barang-barang. Biaya alat, produksi. Alat-alatnya, Pak. Alat, bongkar mesin, muat. ya. Mesin. Minimal Ibu Bapak bisa menyebabkan satu, M yang pertama material. Ya, material. M yang kedua mesin. M yang ketiga man atau manusia. M yang keempat modal. Ya kan? Itu kan sudah resources yang digunakan minimal ya untuk kita memproduksi barang dan jasa. Di dalamnya misalkan kalau mesin, peralatan transportasi dan sebagainya masuk dalam mesin. Kemudian metode, ditambah information, ditambah energi. Semuanya resource. Nah, dengan memahami pentingnya green supply chain, arahnya adalah menggunakan sumber daya ini
saving. Artinya apa saving? Hemat. Begitu ya. Hemat menggunakan sumber daya ini. Sehemat mungkin menggunakan sumber daya, maka sudah masuk dalam filosofi dari green. Termasuk eliminating waste. Eliminating waste artinya mengeliminasi limbah. Limbah seminimum mungkin. Kalau dapat tidak ada limbah. Misalkan ya. Kemudian konsep green purchasing yang akan dibahas setelah pertemuan ini. Di pertemuan yang keempat kita akan bahas tentang green purchasing and green 3PL. Kemudian green transportation. Apa saja yang dilakukan dalam green transportation? Coba lihat di sini. Road optimization. Road optimization. Nah, sekarang saya tanya ini. Ada yang tahu nggak bagaimana metode untuk road optimization? Optimisasi rute. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Mungkin sudah dipelajari. Ibu Bapak? Pakai metode shaping matrix, Pak. Pakai metode apa? Pakai metode shaping matrix. Shaping matrix dalam rangka untuk apa, Bu Sipa? Pemilihan rute. Pemilihan rute. Shaping heuristic itu dalam konsep untuk memilih rute apa? Terpendek, Pak. Rute terpendek. Oke, rute terpendek yang dikaitkan dengan VRP ya. Vehicle Route Planning. Ya kan? Menggunakan kita untuk mencari vehicle routing planning menggunakan shaping heuristic. Bisa juga branch and bond. Ya, bisa juga nearest neighbor misalkan ya. Nah, yang lainnya mungkin ingat yang lainnya selain itu VRP, rute terpendek yang lainnya menggunakan misalkan metode shortest road, rute terpendek menggunakan traveling salesman problem, umpamanya ya. Begitu ya, sekarang. Oke, yang lainnya. Jadi apa yang kita pelajari dalam hal ini optimization di dalam operation research itu sebenarnya konsep green. Kenapa? Karena meminimasi penggunaan sumber daya. Intinya itulah, pokoknya makin efisien atau makin irit, makin bagus. Nah, itu sudah konsep green. Terus kemudian demikian juga transportasi yang mengoptimalkan quantity. Artinya bagaimana kita bisa mengoptimalkan capacity dari alat angkut, alat transportasi. Kemudian penggunaan fuel yang green, mode transportasi yang green juga ya. Termasuk green warehousing. Nah, Ibu Bapak, kebayang dari Ibu dan Bapak sekalian, atau idenya green warehousing itu yang gimana? Ini siapa? Bisa kasih contoh? Pak Depi ada? Pak Depi, ya, Pak Depi ya. Green warehousing itu yang gimana, Pak Depi? Mungkin penyusunan raknya yang ini, Pak, yang tersusun rapi berdasarkan apa? Layout itu, Pak, layout gudangnya mungkin, Pak. Oke, satu bagus. Penataan layout gudang yang tanda petik rapi lah. Sebenarnya rapi itu ingin tujuannya apa sebenarnya? Penataan layout gudang yang bisa memaksimumkan apa? Atau meminimumkan, memaksimumkan apa? Kalau penataannya bagus, bisa memaksimumkan apa, Pak Depi? Kapasitasnya, Pak. Kapasitas, oke, bagus. Memaksimumkan kapasitas dari gudang itu, satu, bagus. Yang kedua, apalagi misalkan? Memudahkan keluar masuknya barang, Pak. Bagus, memudahkan. Jadi aliran dari material handling, aliran orang itu efisien, lancar, sehingga mudah ya. Nah, apalagi Pak Devi? Penggunaan teknologi mungkin, Pak. Oke, bagus. Penggunaan teknologi sehingga apa? Memudah dalam misalkan mengecek stok barang, Pak. Oke, jadi akurasi barang ya. Nah, jadi dengan high accuracy, jadi akurasinya tinggi di gudang itu, maka termasuk green.
Dibanding dengan akurasinya rendah, barang sering hilang, begitu ya, susah dicari dan sebagainya. Bagus itu. Sekarang dari segi fisik, Pak Devi, segi fisik desain gudangnya. Gimana menurut Pak Devi? Desain gudang. Aspek yang bukan yang tadi disebutkan, aspek yang lainnya. Satu, begini. Sekarang kalau Pak Devi penggunaan AC, ya, penggunaan AC. Bagaimana caranya supaya green? Dayanya mungkin Pak ya? Nah, satu daya. Selain itu, kalau mau mereduksi AC, Ruangan tertutup mungkin Pak ya? ya bagaimana supaya mereduksi AC? Mereduksi AC itu menghilangkan kalau dapat. Jangan ada AC. Oh. Berarti gudangnya harus bersih. Enggak. Pakai headset. Cara sirkulasi udara, Pak. Yuk. Itu Pak Marcelino. Bagaimana Pak Marcelino? Ada sirkulasi udara ya? Ya, Minimum. jadi didesain bagaimana supaya sirkulasi udaranya itu benar-benar lancar. Ya, maksimal lah, Pak. Maksimal, Mengurangi banyak pemakaian AC. ruang terbuka untuk aliran udara supaya dia dingin gitu suasananya ya. Nah, itu misalkan. Supaya pencahayaannya jangan terlalu banyak menggunakan listrik. Bagaimana? Ya. Gimana caranya? Atapnya mungkin ada desain yang kaitannya dengan supaya ada pencahayaan bisa masuk, begitu ya. Betul kan? Jadi dari tadi bicara ventilasi udara, atap. Jadi transparan. Itu semua jadi ada desain yang gedung yang ramah lingkungan. Kemudian berikutnya green inventory. Sobat sekalian. Ini green inventory. Jadi kita tahap pertama ini memahami bagaimana pentingnya implementasi dari green supply chain dalam aspek-aspek apa? Aspek saving resource elimination, green purchasing, green implementation, dan green inventory. Nah, siapa yang tahu ini? Green inventory itu apa yang dilakukan supaya inventory kita bisa kategorikan green? Gimana ya Bapak sekalian? Apa yang mesti dilakukan? Dabira. Ya Pak. Nah, Bu Dabira, bagaimana caranya supaya green inventory? Pemaksimalan ini Pak, penyimpanan barang di lokasi. Bukan. Nah, kalau itu dia tadi maksimal penyimpanan itu kaitan dengan warehouse. Jadi kita memaksimumkan kapasitas warehouse. Itu tadi kalau yang capacity. Ini inventorinya. Inventorinya sendiri. Apa yang perlu ditangani dari inventory itu? Inventory management. Apa? Bu Dabira? Tahu Bu Dabira? Tentang jumlahnya, kuantitinya, bagaimana? Akurasi, Pak? Bukan. Kalau akurasi tadi kaitan dengan kita warehouse lah, sistem informasi manajemennya, sistem informasinya ya. Ini jumlahnya. Umpamanya gini, Bu Dabira ya. Bu Dabira 1 tahun butuh 1000 unit. Apakah dibeli sekaligus barangnya? Sekaligus sekarang beli terus simpan untuk kebutuhan 1 tahun. Pak. Enggak. Kalau Bu Dabira satu bulan butuh beras 15 kilo, apakah 1 tahun misalkan butuhnya 1 ton, apakah beli langsung 1 ton? Menyesuaikan dengan permintaan, Pak. Nah, namanya apa itu? Siapa yang tahu ini? Pak Kresna. Apa itu namanya Pak Kresna? Apa ya Pak? Deman-deman gitu Pak? Hah? Apa Pak? Demand apa yang namanya tuh? Demand supply ya Pak ya? Ini nih yang saya tuliskan nih, quantity optimization. Yang saya tanyakan menggunakan metode apa quantity optimization ini? Masih ingat enggak, Bapak sekalian? Pak Kresna masih ingat? Lupa, Pak. Jumlah persediaan yang optimal menggunakan apa? Menghitungnya.
Siapa yang tahu nih? Siapa? Ibu-ibu nih? Bu siapa nih? Bu, ada ingat nggak? Bu Siva, Bu Irian, Manajemen inventory, Pak. menggunakan apa? Opsi ya? Ah ya itu. Siapa tadi yang ngejawab nih? Pak Bu Rian ya? Manajemen inventory. Ya, Bu Rian yang ngejawab. Iya, Pak. Nah, menggunakan apa tadi Bu Rian? Penggunaan manajemen inventory, Pak. Ah, bukan itu tadi. EOQ, Pak. Iya, Bu Irian ya. Ekonomi. Iya, economic order Order quantity. Oke ya, menggunakan economic order quantity atau economic order interval. Menggunakan apa lagi nih? Material, requirement, planning. Misalkan metode-metode itu. Oke. Yang berikutnya adalah green packaging. Green packaging. Kalau mempacket, bagaimana pinginnya ini? Packagingnya pinginnya. Utamanya adalah reduce the use of material. Menggunakan material yang sesedikit mungkin dalam hal packaging barang-barang tersebut. Oke ya. Nah, ini slide yang berkaitan dengan understanding importance of green supply chain. Berikutnya, dua ya, adalah design environmentally friendly product, atau disebut sebagai we call it a green design. In a way, first design product that treat environmental attribute as design goal and not as obstacles. Maknanya, dalam hal mendesain produk, atribut lingkungan ini memang dimasukkan sebagai tujuan. Ya, masukkan sebagai, bukan sebagai kendala. Jadi tujuannya adalah mendesainnya dalam rangka untuk supaya environmental friendly atau green design. Nah, itu tujuannya. Yang kedua, engaging the value engineering of product design that use hazardous material. Nah, di dalam mendesain ini menghindarkan barang-barang yang hazardous. Barang-barang apa hazardous? Hazard? Barang apa? Bahaya. Berbahaya. Bahaya ya. Itu dihindari, benar. Di dalam komponen dari produk yang desain kita itu barang-barang berbahaya. Terutama bahaya untuk kesehatan manusia. Nah, jangan sampai manusia memegangnya atau terhirup atau bagian tergigit gitu ya, atau bahkan termakan mengakibatkan manusia akan sakit atau celaka. With the aim improving the product functional and reducing costs by working with the supplier and customer input. Nah, ini artinya need collaboration with the supplier and also customer. Itu maksudnya ya. Oke. Ini beberapa contoh, ya. Contoh dari beberapa produk yang desainnya sudah memikirkan aspek ramah lingkungan. Coba ya, Bu Anissa. Lihat sepeda. Ya, sepeda yang sebelah kiri ya, sebelah kiri atas ya. Ini dalam hal desainnya, apa keunggulannya? Dari aspek lingkungannya, ramah lingkungannya apa? Misalnya, sepeda dari segi aspek desain yang ramah lingkungannya apa? Rodanya, Pak. Rodanya kenapa? Bulat. Apanya, Pak? Dengerin ya, Bapak sekalian ya. Kita kan sedang bicarakan tentang desain produk, gitu ya, atau green design. Pertanyaannya, sepeda ini green design-nya yang mana? Bukan karena warnanya green, ya.
sepeda ini green design-nya apa? Pak Febri, coba. Sepeda ini green design-nya. Sepedanya yang bisa dipinjemin gitu, kayak modelan otopet-nya Grab gitu ya. Otopet, enggak nih. Ini di Kita engkol. rasa Di engkol. sepeda bukan sepeda listrik kan itu kayak? Enggak, bukan sepeda listrik. Jadi itu sepedanya kalau saya lihat sih Pak bisa dipinjam gitu pakai kartu. Jadi kita nggak perlu beli sepeda, bisa pinjam aja gitu. Jadi lebih hemat juga. Oke. Aspek lainnya, material. Lihat materialnya. Penggunaan material. Sepedanya sih minimalis, mungkin kayak lebih hemat bahan dasarnya. Oke. Siapa lagi ya? Diska. Bu Diska. Ya, Bu Diska. Coba lihat sepeda itu. Lihat sepeda itu. Apa ini green-nya? Green design dari sepeda ini. Mungkin dia sepeda kan nggak pakai bahan bakar. Jadi kita bukan yang itu. Bukan itu. Bandingkan dengan sepeda ibu. Bukan nggak pakai bahan bakar, semua sepeda nggak pakai bahan bakar. Maksudnya bandingkan desainnya dengan sepeda ibu. Mungkin materialnya kali ya Pak. Materialnya apa? Betul. Materialnya apa? Lebih? Itu kayak dari lebih plastik mungkin. Ada unsur plastik. Kemudian jumlahnya, jumlah komponen-komponennya lebih sedikit. Sedikit. Betul kan? Lihat tuh, simpel kan? Komponen-komponennya lebih sedikit. Berarti menggunakan desainnya menggunakan raw material yang lebih sedikit. Itu bagus. Itu maksudnya ya. Sekarang Bu Yulia. Iya, Pak. Lihat ini packing ya. Packaging yang tengah-tengah ini. Tengah atas. Apa ini desainnya? Green desainnya apa? Ini kan packing surat atau packing bukan surat lah, barang-barang ya. Ada packing barang. Apa kelebihannya packing ini? Terbuat dari bahan yang didaur ulang kali ya Pak? Bukan itu. Siapa yang tahu? Lihat gambar harusnya sudah bisa itu. Pak Kresna. Iya, Pak Kresna. Ya, Pak. Apa itu, Pak Kresna? Itu mungkin saat dilipat, Pak ya, jadi meminimalisir space. Bukan. Bisa dijadikan hanger, Pak. Bisa dipakai itu lagi. dia. Itu jawabannya. Betul. Itu bisa betul. Jadi desainnya ini jadi artinya tidak dibuang. Setelah ini kan digunakan untuk packaging nih. Packaging barang-barang. Setelah digunakan bisa digunakan menjadi hanger. Gitu, ya. Nah, ini termasuk green design. Oke. Ya. Sekarang siapa lagi? Pak Marcelino, lihat nih bandara. Ya, Pak. Bandara ya. Coba kasih komen. Green design-nya di mana nih bandara ini? Desain arsitekturnya itu banyak gitu, Pak. Beda dari bandara lain itu kan lebih banyak pohon ya. Ya, bagus. Lebih apa ya bandaranya? Pohon dan ada apa itu? Ada air ya? Iya, kolam gitu, Pak. Danau gitu, Pak. Danau. Jadi kesannya lebih green lah, Pak. Jadi orang mandang itu nggak sebagai bandara komersial biasa. Banyak ruang hijau terbuka, satu. Terus aspek yang lainnya. Lihat itu, dia melengkung begitu itu apa yang ingin dicapai? Lihat melengkung. Parkiran pesawat, lihat parkiran pesawat. Oh ya, parkiran pesawatnya itu lebih itu ya praktis. Semua pesawat itu digunakan satu terminal ya, Pak. Tapi beda-beda pintu. Ya. Bukan itu Pak Marcelino. Bandingkan dengan bandara yang flat, yang lurus. Nggak makan tempat, Pak ya? Iya, nggak makan tempat. Nggak makan tempat. Praktis. Berarti kan dengan desain gini dia
efisiensi penggunaan ruang kan? Efisiensi penggunaan ruang. Artinya lebih banyak pesawat yang masuk, tetapi menggunakan space yang lebih sedikit desainnya. Iya. Nah, ya di samping futuristik, juga tadi fungsi satu tadi ruang terbuka hijau, kedua dia space-nya, efisiensi dalam space. Nah ini termasuk desain ini. Kalau yang sebelah kanan semuanya pasti tahu ini ya, kursi ini ya. Apa ini? Bu Anissa aja lah, Bu Anissa. Kursi sebelah kanannya apa ini? Bu Anissa? Iya, Pak. Gimana? Dari kain-kain yang bekas, Pak. Gitu Bu Anissa, nanti di rumah bikin ini. Coba pingin bikin kain-kain bekas jadi apa di rumah? Duduk ya Pak ya. Pingin apa Bu Anissa? Bikin apa? Kain-kain bekas, pingin dibikin apa? Dibikin taplak meja bisa, Pak. Taplak meja, oke. Bisa taplak meja. Ya kalau banyak kan bisa bikin kursi. Bisa juga bikin taplak meja. Tempat tidur. Ini, tempat tidur apa itu? Spring bed. Tempat tidur. Apa itu? Kasur bus. Ya kasur gitu ya. Atau alas tempat tidur bisa lah. Kalau ibu-ibu kan bisa isi bantal ya Pak. Ngejahit kalau rajin, jangan dibuang gitu. Dijahit-jahit. Yang pertanyaannya Bu Anissa bisa ngejahit nggak, itu yang penting. Bisa nggak Bu Anissa? Bisa kalau Pak. Hah? Bisa. Nah kalau bisa alhamdulillah. Jadi nanti dipraktekkan. Minggu depan pengen coba nanti Bu Anissa tayangkan ya hasilnya. Tapi jangan yang beli hasil karya Bu Anissa, nanti taplak aja hasil karyanya. Ya, jadi dari kain-kain perca-perca begitu. Hasilnya jahit sendiri ya Pak? Jahit sendiri, betul ya. Oke, nanti kalau bagus kan bisa dijual di online. Banyak yang beli ya. Oke, itu green design. Green design itu Bapak sekalian. Ini contoh hanya sedikit ya. Hanya sedikit contoh. Tentu sekali ada banyak lagi yang contoh-contoh yang lain ya. Bisa googling atau bisa dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, kita mengintegrasikan. Ya. Mengintegrasikan integrated remanufacturing with internal company operation. Remanufacturing. Jadi ada kuncinya di sini katanya remanufacturing. Ke dalam company operation atau green operation. Green manufacturing and remanufacturing itu maksudnya apa? Minimize energy and resource consumption to reduce the use on renewable resources. Kuncinya renewable, non-renewable resources. Jadi kalau barang-barang yang tidak bisa diperbaharui itu kita gunakan seirit mungkin. Kemudian konsep yang lainnya adalah reusing and recycling by changing the characteristic of material, including physical and chemical property of user good, automotive, electronic, paper into the new product. Nah, ini dia to prevent waste dalam rangka untuk menghindari terjadinya kemubaziran atau limbah. Reduce consumption of new material, reduce energy use, reduce air pollution, pollution of water, remanufacturing that use good reconditioned with the charge in several part. Jadi remanufacturing juga itu bisa juga kategorinya recondition. Rekondisi dari barang-barang, artinya barang-barang yang sudah rusak di recon. Yang pernah kita dengar itu sering handphone direkondisi. Itu termasuk pemikiran dari remanufacturing. Gambarnya, kita bisa lihat gambar ini ya, Bapak sekalian. Activity-nya, recycling. Kalau gambar recycling, lihat ujungnya dari customer sini. Kan ujung dari customer. Kemudian balik lagi, masuk ke industri, ke supplier. Ya, diolah oleh supplier, dimasukkan ke manufacturing. Kalau remanufacturing, masuk ke manufaktur, langsung di manufaktur ulang.
Kalau repair artinya dia masuk ke workshop atau saluran distribusi ya untuk diperbaiki. Kalau reuse oleh konsumen. Nah, ini gambar ini kan eye-catching menjelaskannya. Reuse, repair, remanufacturing, recycle. Bisa terlihat jelas ya perbedaannya, Bapak sekalian. Kalau daur ulang itu maksudnya apa sebenarnya, Pak Marcelino? Pak Marcelino, kalau daur Ya, ulang, Pak. daur ulang, lihat dari gambar ini. Daur ulang artinya itu apa itu? Dari bahan yang udah jadi ya Pak, kan setelah udah diselesai pakai, bisa dimanfaatin lagi untuk dipakai lagi Pak. Didaur ulang. Tapi ada kata-kata kunci yang kurang tepat di situ. Apa ya? Coba, ini kan barang sudah dipakai. Contohnya botol air mineral. Oke ya, botol air mineral ya, Pak Marcelino ya. Kasih contoh aja. Ya, Pak. Terus botol air mineral kita buang, dipungut oleh pemulung sebagai supplier, ya, dipungut oleh pemulung, diambil, dimasukkan ke supplier besar. Terus botol itu diapain? Kan dipotong-potong, jadi kecil-kecil ya. Iya, ada juga dipotong, ada juga bisa dikreasi, bisa bisa jadi keterampilan juga, Pak. Ini mau di remanufaktur, mau dibikin ulang, dipotong kecil-kecil. Terus setelah diproses menjadi apa Pak Marcelino? Bahan baku. Enggak, jadi apa gitu? Jadi produk apa? Bisa jadi produk apa? Apa ya? Apa coba? Dari plastik botol aqua itu ya, dibersihin, dipotong-potong kecil, dihancurin, kemudian jadi apa setelah itu diproses lagi? Jadi kantong kresek, mungkin jadi plastik, piring, rak dan sebagainya. Artinya kalau recycle itu berubah bentuk dari bentuk asal menjadi bentuk lainnya. Ya, dari bentuk asal itu pengertian recycle. Di recycle, didaur ulang menjadi bentuk yang lainnya. Nah, bentuk lainnya. Jadi nggak sama persis. Kalau sama persis dia repair. Dia barangnya rusak, di repair. Juga kalau Pak Marcelino kan suka nyanyi itu ya. Kalau lagu daur ulang kan harusnya jangan sama persis ya. Kalau sama persis itu nggak daur ulang, itu nyanyi ulang gitu. Yang namanya daur ulang kan ada aransemen dirubah, penyanyinya beda gitu kan, lebih enak gitu ya. Nah, Pak Marcelino suka lagu siapa yang lagu recycle? Lagu daur ulang siapa? Apa ya? Banyak, Pak. Banyak ya. Nah. Kapan-kapan Pak Marcelino nyanyi nanti ya. Nyanyi dikit. Iya, Pak. Sometimes, Pak. Kita lanjutkan. Berapa gambar ini ingin menjelaskan benefit of green supply chain. Ya, ada 3 benefit utama. Paling kiri disebut sebagai financial benefit, di tengah-tengah environmental benefit, ketiga social benefit. Nah, ini artinya Ibu Bapak sekalian ya, mengimplementasikan green supply chain itu bukan hanya benefitnya terhadap perusahaan, tapi ada 2 benefit yang lainnya, yaitu terhadap lingkungan dan sosial masyarakat. Kalau terhadap perusahaan, untungnya apa? Seperti tadi sudah dikatakan, increase revenue, reduce cost, increase asset utilization, enhance customer service, kemudian brand image, misalkan lagi ya, kemudian competitive advantage, different to customer, pokoknya semua keunggulan-keunggulan perusahaan itu kita kategorikan aja lah financial benefit. Nah, di sisi kedua, di tengah-tengah ini, menerapkan green supply chain juga memberikan environmental, artinya lingkungan. Lingkungan ini memberikan dampak yang positif dari lingkungan apa? Reduce waste,
berkurangnya limbah-limbah yang dibuang di lingkungan. Ya, sampah, limbah, termasuk ya, limbah air, limbah tanah, limbah udara, ya kan? Kemudian increase energy efisiensi, jadi penggunaan energi yang lebih efisien. Berdampak terhadap lingkungan, artinya lingkungan tentu sekali tidak makin panas ya kalau penggunaan energi makin sedikit. Energi yang fosil misalnya. Reduce emission, reduce water emission, reduce fuel consumption. Nah, terhadap sosial apa? Terhadap sosial, reduce community impact. Dampak-dampak terhadap sosial. Apa ini dampak-dampak sosial? Coba kalau misalkan begini, kita lihat terjadinya pencemaran. Dampak sosialnya apa? Pencemaran air aja lah. Air. Ini Bu Rian, dekat Bu Rian itu ada nggak? Misalkan daerah dekat Bu Rian ada nggak pabrik tahu, pabrik tempe, atau pabrik apa yang mencemarin air gitu? Ada nggak? Iya Pak, itu merusak lingkungan Pak, dan mungkin masyarakat di sana juga menjadi terganggu. Terganggunya gimana Bu Rian? Coba. Ya, airnya kan dari limbah itu airnya tidak bisa digunakan. Kemudian sumur atau itu juga tidak bisa digunakan Pak. Gitu. Jadi kesehatan terganggu juga, kesehatan mencari air bersih. Selain itu bau ya Bu Rian ya? Itu, Pak. Bau kan juga kan? Iya. Mencium bau ya untuk itu limbah-limbah ini penciumannya. Tahu, pabrik tahu, tempe gitu tuh mencemari lingkungan, menimbulkan bau yang menyengat gitu ya. Nah, itu masalahnya ke community, masyarakat berada di daerah situ merasa tentu sekali tidak sehat begitu. Nah, kalau itu bisa dikurangi, artinya sebelum dibuang, harusnya limbah itu diapain dulu Bu Rian? Sebelum dibuang. Pabrik tahu, disaring dulu Pak, difilter dulu. Jadi istilahnya, pas dibuangin sih. Istilahnya namanya adalah treatment ya. Di treatment dulu ya. Ada water treatment lah, sebenarnya ada standarnya itu. Bahwa limbah yang boleh dibuang ke lingkungan itu setelah memenuhi ambang batas tertentu. Jadi airnya bisa dibuang. Bahkan sebelum dibuang itu dialirkan dulu ke kolam ikan. Ikannya mati nggak gitu, ya kan? Kalau kolam ikannya nggak mati, jadi kan setelah diolah dialirkan ke ikan, baru dibuang airnya ke sungai. Seharusnya begitu. Nah, itu ya. Oke, termasuk noise reduction ini. Keuntungannya apa sih yang banyak noise-nya ini? Apa yang banyak noise-nya kalau dari kegiatan di supply chain ini yang banyak noise di jalan? Apa Bu Rian yang banyak noise? Knalpot ya. Knalpot ya. Terus selain knalpot itu menimbulkan noise ya, suara berisik ya, terutama truk itu. Mungkin Ibu dapat ada rumahnya agak dekat-dekat dengan jalan tol. Mungkin ya, kalau dulu saya pernah ada rumah di daerah Bawah Batu itu dekat dengan tol itu, kalau malam terdengar itu dari jalan tol itu, dari ke rumah suara ininya, noise kendaraannya itu. Nah, termasuk traffic congestion itu. Kalau sekarang alhamdulillah nih di zaman COVID sekarang ini, di era COVID gitu ya, jalan raya nggak begitu macet. Kalau sebelumnya, ya ampun ya, macet sekali ya. Di Jakarta, ya Bandung agak lumayan lah macet. Nah, tapi selama COVID ini berkurang macetnya ini. Salah satu dampak positif dari COVID. Ya. Kesehatan, safety, keamanan, dan security. Nah, ini 3 dampak, benefit dari implementasi dari green supply chain. Nah, mungkin di beberapa ada yang mau ditanyakan nih.
Ada diskusikan, silakan. Sebelum diteruskan ke slide yang lain. Silakan. Bu Rian, Pak Marcel, Bu Awal, Bu Anissa. Silakan. Julia, kalau ada yang mau tanyakan, Pak. kita diskusikan. Silakan. Pak Depi, ada yang ingin diskusikan, Pak Depi? Gimana kalau di PT Pos, misalkan ya, itu di Asia Afrika itu, Pak? Ya, Pak. Kan ada packaging paket-paket ya, paket-paket. Itu zaman dulu, kalau zaman dulu saya kalau ngirim paket, ingat dulu ya, ingat betul dulu. Itu ada di outsourcing lah begitu ya, ada tukang paket begitu. Betul, Pak. Tukang paket. Kalau sekarang masih Pak, masih ada nggak Pak ya? Masih ada, Pak. Masih, Pak. Masih ada ya, masih ada. Masih, Pak. Nah, memang seingat saya kalau di sana itu paketnya agak lebih tipis sebenarnya karena menggunakan kantong apa itu namanya, kantong beras istilahnya apa jadi Pak Depi? Karung ya Pak ya? Karung. Nah, karung ya. Karung sebenarnya itu suatu hal yang bagus ya, lebih tipis. Nah kalau sekarang apa menggunakan karung ataukah menggunakan casing lagi yang lain atau bagaimana Pak Depi? Jadi ada beberapa jenis packaging Pak. Ada yang pakai karung, ada yang pakai dus juga, ada yang harus pakai kayu Pak. Pakai kayu ya, tergantung barangnya ya. Ya, barang yang pecah belah gitu kan bisa dipakai kayu Pak. Termasuk kalau ngirim motor ya. Ngirim motor terpaksa. Ngirim motor biasanya pakai bubble wrap Pak, biar nggak kena goresan. Nah itu memang sekarang dalam hal barang-barang e-commerce sekarang itu, ini memang banyak menimbulkan limbah-limbah itu. Kalau kita beli-beli barang e-commerce itu ya banyak sekali limbah-limbah di rumah yang kita buang itu ya juga. Itu salah satu dari packaging ya. Betul Pak. Oke. Ini Pak, ada yang mau didiskusikan? Ini kalau kita lihat sekarang berikutnya ini ada sebuah hierarki ya, hierarki pollution prevention hierarki. How we prevent, mencegah lah. Ini prevent kan mencegah ya. Pollution prevention hierarki pencegahan polusi, mencegah, prevent, mencegah. Kalau kita lihat ini segitiganya terbalik. Kalau segitiga biasanya sama kakinya di bawah ya. Ini ingin menunjukkan bahwa makin ke atas itu makin yang strategik. Makin ke bawah makin tactical. Yang strategik itu adalah kalau kita bisa dapat source reduction. Mereduksi penggunaan sumber daya semuanya. Yang paling sederhana disposal, dibuang saja begitu atau dimusnahkan. Tapi yang paling bagus kalau kita bisa mereduksi penggunaan sumber daya tadi. Contoh menggunakan packaging yang semakin sedikit tipis, menggunakan bahan baku yang semakin sedikit, tadi menggunakan lahan yang sesedikit mungkin, tetapi bisa memaksimumkan jumlah. Nah, itu tadi contoh bandara tadi kan, itu adalah desain yang upaya yang disebut sebagai source reduction, long term atau strategic. Kita lanjutkan ya. Ini contoh yang lain lagi. Makin ke sini itu ditunjukkan bahwa adanya perubahan-perubahan. Contoh ini salah satu contoh mobil. Kita lihat di sini asalnya itu engine-nya 1 liter, 3 silinder, di-replace dengan 1,6 liter, 4 silinder, tetapi secara beratnya itu turun 24%. Jadi engine-nya lebih ringan 24% dari engine yang lama, tetapi kapasitasnya meningkat. Kapasitasnya meningkat. Nah, itu contoh salah satu improvement yang dikaitkan juga dengan green design. Bapak sekalian ya. Oke, ini contoh-contoh yang lainnya lah, suspension dan sebagainya lah.
lupa kalau kita bendangkan kegiatan supply chain ini, mulai dari raw material sampai dengan end of life dari produk tersebut, maka ada banyak potensi-potensi untuk mengurangi limbah. Itu. Ya, mengurangi limbah. Kita lihat ini nomor-nomornya, kan ada nomor 1, nomor 2. Misalnya dari nomor 1 saja. Nomor 1, apa yang dilakukan di nomor 1? Pak Depi, apa yang dilakukan nomor 1 itu kalau Pak Depi lihat nomor 1? Coba baca itu, baca. Nomor 1. Enable cleaner sourcing. Manufacturing. Enable artinya menyediakan sumber-sumber atau supplier yang cleaner. Clean ini dalam kata ramah lingkungan gitu ya, maksudnya ya. Di sini ya, ramah lingkungan. Maknanya upaya kita pertama adalah dari ujung kita mencari pemasok yang ramah lingkungan. Perusahaan bisa bergerak, production ini bisa ramah lingkungan kalau dia memiliki supplier yang ramah lingkungan juga. Gitu. Ya. Jadi harus sama-sama ramah lingkungan. Nah, ini contoh yang lainnya juga. Tadi banyak ini. Ada lower emission. Clean warehouse. Kan nomor 3 coba lihat clean warehouse. Ya kan? Nomor 4 reduce transit distance. Maknanya mengurangi singgahan-singgahan itu juga meminimasi cost. Ya sekarang itu dengan bisnis e-commerce ini termasuk salah satu aspek di lain sisi ya. Salah satu aspek dalam hal meminimasi transit. Yang dulu kita pesan di saluran distribusi sekarang langsung bisa pesan di factory. Gitu ya. Nah, itu meminimasi transit sehingga bisa termasuk aspek potensial fokus area. Kita lanjutkan ya. Potensial benefit di dalam green supply chain mulai dari lingkungan, ekonomi, sosial, teknologi, dan regulation. Ini potensial benefitnya sebelah kanan. Contoh lingkungan, reducing greenhouse gas emission, economic contoh ya, long term benefit, sosial, promote a positive image the company ya, teknologi, the choice of technology to reduce environmental damage. Jadi memilih teknologi yang bisa meminimasi kerusakan lingkungan. Contohnya kalau teknologi di transportasi, ini beberapa sekalian. Yang meminimasi kerusakan lingkungan itu apa teknologi di transportasi? Teknologi untuk tracking bis gitu yang bisa meminimasi dampak terhadap lingkungan apa? Teknologi apa? Teknologi apa Bapak sekarang? Jadi arus listrik mungkin Pak, teknologi. Penggeraknya Pak mungkin Pak ya? Penggerak. Mesinnya Pak. Mesin. Ya itu kaitan dengan mesin betul. Kaitannya dengan mesin. Dipakai. Ya. Oke. Jadi mesin misalkan lebih efisien ya. Bapak sekalian. Yang dulu 1 liter 10 kilo, sekarang 1 liter bisa 12-13. Gitu misalkan. Itu satu. Terus dari aspek emisi gas buang. Pernah lihat nggak di tulisan di bis itu? Bis ya. Yeah. Di body bisnya ada tulisan apa? Ada tulisan apa? Di emisi. Euro berapa? Euro 4 atau Euro 5 gitu ya. Jadi dia sudah mengadopsi gas emisi standar Eropa, gas buangannya standar 5. Artinya itu buangannya sudah seminim mungkin lah. Saya nggak tahu juga angka 5, 4 itu apa bedanya. Gas buangannya berapa desim.
berapa ininya ya. Nah, pokoknya itu contohnya. Penggunaan teknologi bisa menikmati lingkungan. Apalagi sekarang ke arah mobil yang apa? Kalau mobil car kita atau mobil-mobil yang baru, mobil-mobil kita lah. City car ya Pak. Nah, selain city car betul, cuman lebih dari itunya apa? Lebih dari city car-nya apa? City car sudah betul, yaitu sedang dibangun di Indonesia. Mobil listrik ya? Mobil listrik ya Pak ya. Iya. Kan? Mobil listrik itu kan teknologi yang bisa mereduksi terhadap apa? Lingkungan. Jadi sudah kalau pakai mobil listrik berarti no pollution itu. Nggak ada gas buangan. Sudah nggak ada gas buangan. Dan ya teknologi mobil listrik sekarang sudah makin maju. Mungkin tinggal menunggu waktu lah nanti di Indonesia akan implementasi. Ya, akan ada pilihan kan mobil, kita bisa beli mobil listrik dan bisa juga beli mobil yang bahan bakar gitu, bahan bakar BBM biasa gitu. Ke depan saya yakin semua nanti mobil kita sudah digantikan dengan yang mobil listrik. Tinggal menunggu waktu lah ya, tinggal menunggu waktu nanti. Baik, selanjutnya ini kan judulnya apa nih Bapak sekalian? Opportunity for Green Supply Chain Implementation. Apa peluang-peluang dalam mengimplementasikan green supply chain? Peluang-peluangnya apa? Peluang-peluangnya ini kalau kita lihat dari supply chain ya, dari supply chain ini kan ada stage-stage tahap. Ada tahap plan, tahap perencanaan. Tahap perencanaan. Dari segi aspek perencanaan itu kita sudah bisa menerapkan potensi penerapan benefit dalam chain itu, yaitu focus green product, need supply and demand. Kalau kita bisa memprediksi demand dengan baik, ya, we can predict the appropriate demand. Jadi kata kuncinya predict the appropriate demand dengan tepat diprediksi. Itu sudah aspek green. Sehingga memproduksi tidak berlebihan. Nah, itu banyak peneliti. Sebelah kanannya adalah peneliti-penelitinya ya, Bapak sekalian, yang dilakukan oleh para peneliti. Kemudian ada green product design, green logistic network misalnya. Tahap pertama plan. Tahap kedua ada tahap source. Source ini artinya apa? Pak? Bu Irian, apa arti source? Source? Sumber daya. Source. Apa Pak Devi? Source. Burian? Sumber daya Pak. Sumber daya. Jadi kan tahap pertama plan. Tahap kedua ini kita adalah source, itu adalah bagaimana mencari bahan baku. Sumber daya bahan baku ya. Bahan baku, bahan setengah jadi, barang pendukung, spare part. Itu source, activity source yang berhubungan dengan supply atau aktivitas procurement bahasa lainnya. Kalau umumnya source atau procurement atau purchasing. Di sini kita menekankan aspek green purchasing. Penelitian-penelitian dilakukan di sebelah kanan ini contohnya. Walton, Halmpit, Meng, Emerton, Sot. Contoh penelitian terkait dengan green procurement atau green purchasing. Kemudian tahap berikutnya, tahap pertama tadi apa? Plan, rencana, source, procurement, make. Make ini publication atau manufacturing atau membuat produknya, yaitu green product, green production, green packaging. Nah, ini peneliti-peneliti ya sebelah kanannya. Kemudian setelah di production, maka di store. Di store, disimpan. Ya kan, simpan di warehousing artinya kan, di channel distributionnya, warehousing. Green warehousing. Nah, ini energy consumption management dan seterusnya. Setelah itu di deliver ke channel distribution, yaitu aktivitas transportasi. Green transport. Ya kan?
road optimization, improve fuel efficiency, dan seterusnya. Nah, tahap berikutnya adalah sell atau penjualan. Penjualan di retail, dijual ke customer. Nah, ini terkenal istilah green retailing, green marketing. Nah, Ibu Bapak bisa browsing itu berbagai macam penelitian-penelitian, paper-paper yang terkait dengan green retailing, green marketing di sini. Dan bagian terakhir adalah return. Artinya dia close loop, balik lagi ke sisi manufacturer. Dikembalikan lagi. Ya, ini untuk barang-barang yang return management, reuse, reconditioning, recycle, yang environmentally friendly disposal. Nah, ini kita sebut sebagai waste management. Itu Bapak sekalian ya. Nah, itu Bapak gambarannya. Hari ini menjelaskan tentang benefit dari green supply chain bagi perusahaan. Ada yang mau didiskusikan? Silakan Pak Depi, mau didiskusikan. Bu Rian, Pak Marcel, Bu Anissa, kalau ada yang mau kita diskusikan silakan. Benefit. Kalau ini benefit ya, ada nggak aspek lawan benefit berarti apa? Kerugian. Kerugian. Itulah kalau bahasa Indonesia-nya kerugian ya. Atau harmful. Apa kerugian menerapkan green supply chain? Kira-kira nih, saya mau tanya nih kepada Bapak. Kan ini kita bicara benefit. Ruginya menerapkan green supply chain apa ruginya? Produksi lebih sedikit Bang ya? Produksi lebih sedikit. Kenapa produksi bisa lebih sedikit, Pak? Nah, karena ada pembatasan sesuai ke kebutuhan gitu kan Pak ya. Jadi nggak bisa sekaligus banyak gitu. Tapi dalam prinsip green supply chain gini, memproduksi. Konsep green adalah memproduksi sesuai demand. Jadi kalau kita memproduksi sesuai demand, itu pemikirannya green. Pasti terpenuhi. Memproduksi berlebih, itu mubazir. Pemborosan. Ya. Pemborosan. Nah, begitu. Jadi begini, kalau istilahnya kalau kita green, ini kan suatu hal yang upaya yang baik gitu lah ya. Kalau kita melakukan amal soleh, gitu ya, green soleh, ini kan amal soleh. Apa ruginya kira-kira gitu? Itu kira-kira hampir sinonim ke arah sana. Kalau kita melakukan hal kebaikan, apa yang rugi gitu kira-kira ya? Merugikannya itu apa? Nggak ada ya, Pak? Nggak ada ya. Jadi kita memang perlu berusaha. Artinya berusaha itu bukan hal yang rugi, tapi kita itu challenging untuk kita, tantangan untuk manusia supaya bisa lebih baik, kan, lebih pintar. Misalkan membuat mesin yang lebih efisien, kan men-challenge kita. Mengalokasikan resources, melakukan riset, penelitian, kita makin pinter, dunia makin baik. Kira-kira begitu kan? Justru dengan tidak adanya green ini, ya mudarat. Sudah kita rasakan mudaratnya sekarang itu. Banyak pencemaran, banyak hal yang lain. Karena itu kita mulai lakukan. Nah, kenapa dari dulu kita kurang konsen terhadap green? Nah, itu aja pertanyaannya. Coba Pak Depi, kenapa dulu supply chain tidak concern terhadap green? Kenapa tidak concern? Mungkin waktu dulu dampak kelihatan ya Pak ya. Apa belum dirasakan dampak. Belum apa? Menurut Pak Marcel kenapa? Kok kesadarannya baru timbul belakangan? Dari dulu cuek aja nih. Ya sama kayak Pak Depi tuh, kesadaran juga ya Pak. Orang kan sekarang mungkin lebih banyak perusahaan, hutannya semakin berkurang. Yeah. Mungkin dampak panas yang dulunya masih adem-adem kan sekarang. Iya, sekarang kan panas. Iya. Jadi kalau sudah terasa, baru menyesal, orang sadar. Kalau sudah terasa, baru sadar. Nah inilah, jadi kita memang sadar. Tapi lebih baik sadar daripada tidak sama sekali.
Dari dulu itu kita mungkin ya tidak menyadari gitu ya. Sudah terasa ada banjir, ada terasa sakit kena asap, tidak nyaman, gatal-gatal kena air dan sebagainya, sudah merasa dampaknya, baru sadar oh penting terjadi perubahan cuaca, penting kita menangani lingkungan gitu kan. Kalau dari dulu aja. Cuek aja. Ya, tapi ya manusia kan ada learning proses ya, proses pembelajaran kita belajar ya. Nah, setelah terasa baru kita belajar. Sehingga dengan demikian ke depan kita berusaha agar hal itu tidak terjadi lagi, ya kita mengurangi sekarang. Nah, bayangkan kalau tidak ada upaya melakukan hal ini, maka tentu sekali akan semakin parah. Betul nggak, Bapak? Jadi dengan dilakukan upaya-upaya ini, maka bisa meminimalkan dampak. Tidak bisa menghilangkan 100%. Pembakaran hutan, walaupun sudah diwanti-wanti sebagainya, kemarin lihat berita ada pembakaran hutan lagi misalkan di Papua. Misalkan karena jauh dari pusat mungkin ya dibakar di sana. Tapi yang dekat-dekat dengan daerah kita di Jawa sini, dengan Singapura nggak berani itu bakar lagi. Masalah sosial politik gitu kan, sosial politik ekonomi kawasan regional nanti itu. Nah, tapi yang jauh-jauh ke sana tetap dibakar begitu. Ya namanya manusia lah begitu. Jadi harus ada yang berusaha yang baik, walaupun ada yang berusaha tidak baik, kita tetap berusaha untuk baik. Kira-kira begitu sekalian. Nah itu Pak sekalian, ini tugas berikutnya. Setiap mahasiswa mencari satu aja perusahaannya yang telah berhasil has implemented green supply chain terkait dengan benefitnya. Jadi cari sebuah perusahaan yang mengimplementasi green supply chain dan menunjukkan adanya benefit-benefit yang implementasikan itu. Misalkan perusahaan Coca-Cola umpamanya, perusahaan Aqua, Aqua aja lah. Aqua ini merek Aqua ya. Dia mengimplementasikan green supply chain, apa benefitnya bagi perusahaan itu? Jadi di sini difokuskan benefitnya, gitu. Benefitnya, jadi manfaatnya apa? Dia menerapkan misalkan aspek green. Aspek green dari perusahaan misalkan Aqua adalah dia misalkan begini, karena dia mengambil air dari lingkungan, maka dia melakukan penanaman hutan di daerah kawasan dia itu, misalkan sekian ribu hektar, menanam hutan. Sehingga mengakibatkan benefitnya apa bagi dia, bagi lingkungan. Jadi benefit ada 3 ya Bapak sekalian tadi, finansial, kemudian lingkungan, terhadap manusia. Kira-kira kalau salah satu dari itu aja bisa disampaikan juga boleh. Kalau ada 3-tiganya bagus, Ibu Bapak sekalian. Jadi benefitnya aja Pak ya. Benefitnya. Fokus ke sebuah perusahaan yang menerapkan ini, benefitnya apa? Jadi kita mau fokus ke benefitnya. Berbeda dengan tugas yang lalu. Kalau tugas lalu itu yang perusahaan kedua implementasikan, ya kan? Implementasi. Kalau ini benefit bagi dia apa? Boleh bagi dia, tentu sekali juga kalau dapat ada bagi masyarakat dan terhadap lingkungannya sendiri. Misalkan tadi, Aqua melakukan reboisasi sekian ribu hektar, maka terhadap lingkungan sudah jelas. Hutan makin bertambah sehingga makin teduh, makin sejuk. Kemudian masyarakat juga itu jadi terhindar dari banjir, tapi bagi perusahaan airnya makin subur. Gitu kan, karena dia mengambil air dari tanah, air makin subur misalkan. Contoh gitu sekalian ya. Baik, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan tentang tugas ini? Itu Pak, satu mungkin menanyakan mengenai ada tadi yang disampaikan untuk potensi peluang itu dari green marketing, Pak. Apakah setiap supply chain atau perusahaan itu semuanya bisa melakukan green marketing atau hanya perusahaan tertentu saja, Pak? Seperti POS nih, POS ini kan ada marketingnya. Apakah logistik juga ada? Apakah itu tidak bisa menerapkan green marketing gitu, Pak? Terima kasih. Bagus pertanyaan Bu Rian. Kalau gitu kita mesti pahami dulu apa yang dimaksud dengan green marketing, gitu ya, termasuk green marketing.
Ibu dan Bapak, kita lihat aja dulu marketing tradisional. Salah satu aspek dari marketing tradisional adalah promosi ya, adalah sebuah aspek promosi. Promosi yang dilakukan saat ini atau sebelumnya lah begitu ya. Bagaimana kita mengeksploitasi penggunaan misalkan kertas. Apa yang dilakukan? Misalkan menggunakan apa, Pak? Menggunakan brosur, Pak. Menggunakan spanduk-spanduk. Menggunakan apa lagi? Menggunakan apa, Pak? Flyer. Kirim email. Ya, kirim-kirim brosur dan sebagainya. Macam-macam ya. Yang fisik lah. Yang nanti banyak itu setelah ada yang dibaca, ada yang tidak, dibuang gitu ya. Dibuang sampah. Ya. Contoh ini salah satu aspek green marketing. Nah, dalam rangka untuk meminimasi itu limbah itu apa yang dilakukan sekarang, Pak Depi? Kira-kira? Menggunakan ini, Pak, iklan kayak di media sosial, Pak. Oke. Contoh menggunakan iklan di medsos ya. Menggunakan medsos itu lebih clean ya. Lebih clean dalam arti kata satu, fisik bersih ya, nggak ada buangan-buangan kertas. Kedua, lebih clean-nya jangkauan lebih banyak. Lebih luas. Ketiga, biaya pasti cost-nya lebih murah. Efisien. Jauh lebih murah. Nah, itu pemikiran green marketing. Jadi dia bisa lebih murah, tidak lingkungan, tidak merusak lingkungan, dan jangkauannya juga lebih luas, bisa ke seluruh dunia. Nah, itu contoh. Jadi maknanya bisa diterapkan green marketing ini oleh perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Tentu sekali bisa menggunakan konsep green marketing. Nah, oke, Pak, ada lagi Bapak sekalian mau didiskusikan? Pak Marcelino, jam berapa di sana nih, Pak Marcel? Jam 9:30. Pak. Nah, sudah diuji coba belum jalan tolnya, Pak Marcel? Udah, Pak. Udah. Ya? Iya. Gimana? Bagus jalannya ya? Bagus, Pak. Jalan tol masa nggak bagus. Tembus berapa menit? 20 menit sampai dari Bitung. 15. Bitung Manado 15 menit. 15 yang menit. Awalnya sejam. Bisa juga 10 menit tergantung kecepatan Pak Marcel ya. Jangan main-main dengan maut, Pak. Kalau kecepatannya terbang hampir 100 km, 150 km per jam, itu bisa lebih cepat. Main-main dengan maut ya, Pak. Itu jadi sangat membantu sekali arus lalu lintas kontainer ya, Pak Marcel ya. Iya. Arus lalu lintas kontainer itu di pelabuhan. Saya sudah baru sekali itu ke pelabuhan Bitung dalam rangka Sisloknas dulu. Jadi saya termasuk tim Sisloknas, kunjungan sama Menko Perekonomian sekali itu waktu itu ke pelabuhan Bitung. Waduh, itu luar biasa loh. Ya memang, tapi dulu juga tidak inilah ya, lumayan agak tidak begitu macet lah, cuman ya panjang aja perjalanannya, agak panjang. Iya, lumayan, Pak. Sekarang langsung bisa mencapai cepet ya. Iya, 15 menitan. Terutama komoditas apa itu, Pak, yang penting itu sana? Sini paling perikanan, Pak, sama itu ya, kelapa gitu. Kelapa ya. Iya, kan kelapa kan satu pohon itu bisa banyak fungsi, Pak, dia. Dari batang, buah. Dan komoditas utama sih. Menariknya lihat pohon kelapa itu di Bitung itu. Pohon kelapanya lurus-lurus ya. Iya. Tinggi, Pak. Tinggi lurus gitu ya. Iya. Lurus ya. Oke. Sip, mudah-mudahan Bitung tambah maju ya, Pak Marcelino ya. Iya, Pak. Oke. Baik. Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya pada malam hari ini, Pak, kalian ya. Mudah-mudahan sama-sama, Pak. Saya doakan semuanya sehat semua, Ibu Bapak sekalian beserta keluarga sehat semua ya. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, Ibu Bapak.